mana penyimpanan bukti-bukti sejarah ketika kawasan Candi Muara Jambi ini dipugar. Kalau bahasa arkeologinya ekskavasi. Di Jambi mempunyai hal yang spesial yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga, merawat, dan memperkenalkan ini kepada dunia. Kawasan situs Percandaian Muara Jambi ini merupakan kawasan candi yang terluas se-Asia Tenggara. Luas kawasan situs Percandaian Muara Jambi setelah ditetapkan menjadi kawasan cagar budaya nasional menjadi 3.981 hektar. Di 3.981 hektar sampai kini ada 8 candi yang berhasil dipugar. Kita hitung dahulu candi yang sudah dipugar dari barat. Ini barat. Candi yang sudah dipugar itu ada Candi Kedaton, ada Candi Gedong 1, Gedong 2, Candi Gumpung, Candi Tinggi, Candi Tinggi 1, Candi Kembar Batu, Candi Astano. Candi yang pertama dipugar yaitu Candi Tinggi. Ya. Dan sampai 2020 sampai sekarang masih di proses pemugaran. Jadi dahulu di tahun 1820 ini secara penelitian ada seorang perwira Inggris yang diperintah dari kerajaan Inggris untuk menyelusuri lembah Sungai Batanghari. Namanya S.C. Crook. Tahun berapa? 1910. Dia mempunyai misi menyelusuri lembah Sungai Batanghari dan penelitian. Lalu pada tahun itu beliau singgah di suatu daratan namanya Desa Muara Jambi. Jadi desa yang tempat kita sekarang. Desa di mana keberadaan kawasan Candi Muara Jambi ini. Dan ketika singgah, dia mendapatkan informasi dari masyarakat desa bahwa di belakang desa ini terdapat gundukan-gundukan tanah yang banyak sebaran batu batanya. Dan mulailah dia meneliti dan mencatat nama-nama candi yang ada di kawasan ini dari penjelasan masyarakat. Nah, terus berkembang lagi. Pada tahun-tahun berikutnya, catatan dari S.C. Crook, kan dia buat catatan dari catatan dari S.C. Crook diangkatlah oleh seorang peneliti dari Belanda namanya Nigel. Jadi waktu diangkat itu kan ada catatan nih. Catatan ini dibuatnya sebuah majalah. Majalahnya judulnya Forgotten Kingdom Malay in Sumatera. Kalau di Indonesia kan kerajaan Melayu yang ditinggalkan di Sumatera. Nah, terus dari catatan inilah kawasan Candi Muara Jambi mulai dikenal. Orang sudah banyak kenal. Candi Muara Jambi berada di provinsi Jambi, Kabupaten Jambi, Kecamatan Salowo dan Kecamatan Taman Rajo. Di desa di sebelah barat ada desa baru, ada di desa Danau Lamo di Batu Candi, di desa Muara Jambi, ada di desa Tebat Patah, ada di desa Kemingking Luar, Teluk Jambu, Dusun Mudo, di Kemingking Dalam. Itu di desa-desa yang ada candinya. Tapi yang lebih banyak candinya di desa Muara Jambi. Maka dibuatlah nama kawasan candi ini menjadi kawasan Candi Muara Jambi. Sejarah kawasan Candi Muara Jambi ada sebuah catatan Cina kuno. Catatan ini berasal dari seorang biksu yang bernama It Sing. Pada abad ke-7, angka tahun 671, hampir 1.300 tahun yang lalu. Ya. Jadi perjalanan ini
hampir 1300 tahun yang lalu pada abad ke-7 angka tahun 671. Nah, pada abad ke-7 ada pelayaran yang dilakukan oleh seorang biksu yang bernama Itsing. Sudah dicatat? Nah, Itsing pada waktu itu berlayar mau menembus India. Tahu India? Tahu. Tujuannya adalah untuk mempelajari ajaran Buddha. Tetapi sebelum dia ke India, dia singgah dahulu di sebuah daratan yang dia sebut, ada dia menyebutnya Sankosi. Terus dia juga menyebut Silikosi. Daratan itu yaitu tempat kita sekarang. Ketika dia singgah, Itsing melihat ribuan siswa telah melakukan proses pembelajaran. Dia singgah, apa yang dia pelajari di sini? Dia mempelajari tata bahasa Sanskerta atau Sabda Vidya. Itu dalam ajaran Buddha. Sudah ketemu belum fungsinya? Kalau dia ke sini melihat ribuan siswa, berarti di sini adalah tempat Sekolah. Nah, di sini adalah tempat pendidikan. Tadi juga ada kanalnya. Kanal ini ada sungai yang mengelilingi candi. Ada sungai sebagai jalur untuk transportasi dari candi ke candi. Dan di depannya ada sungai Batanghari. Oke, lebih semangat bagaimana kalau kita nyanyikan sungai Batanghari. Ada yang hafal dari dan oke, 1, 2, 3. Dari danau sampai Kumaro, dari selatan, seberang indah harus ku tenang, kau telusuri kota Jambi, seberapa zaman telah kau lewati, prasasti kerajaan Melayu, sampai kini kau katakan kembali Batanghari, Batanghari, sungai yang terpanjang di pulau Sumatera. Oke, selamat pagi semuanya. Kali ini saya bersama para siswa-siswa dari sekolah mana? Tadi kita setelah masuk dari gedung koleksi museum ya, Bro ya? Banyak pelajaran yang dapat. Saya kita pakai bahasa Jawa juga lah ya. Berapa luas kawasan yang Bro ya? Nah, jadi candi Muara Jambi. Kita lewat Bro, kita masuk saja. Jadi di sekeliling candi, karena ini fungsi candi apa tadi? Sebagai tempat apa? Jadi fungsi candi sebagai tempat pendidikan, dia mempunyai pagar sendiri. Oke, kita langsung masuk. Oke, untuk semuanya kami mau masuk dahulu.